Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safari Simnologi ya, masih membahas mengenai tumor nekrosis faktor alfa bagian yang ketiga ya. Nah, kali ini nanti yang kita bahas, kalau kemarin kita sudah bahas tentang transduksi sinyal yang dari kompleks 1 ya, yang dari sini ya. Nah, sekarang nanti hari ini kita akan membahas mengenai kompleks 2 ya. Nah, nanti setidaknya ya terdapat 2 kompleks setelah terlepasnya RIPK ya. Yang kemarin itu kan kita membahas apa yang menyebabkan sama-sama tumor nekrosis faktor reseptor ya, tetapi kok jalur sinyalnya ada yang kompleks 1 dan kompleks 2 ya, apa yang menyebabkan terjadinya itu. Nah, ternyata kan kemarin kita bahas yang menentukan adalah RIPK-nya ya, apakah terubiquitilasi ataukah tidak ya. Kalau tidak, nanti akan terbentuk kompleks 2 gitu ya. Nah, setidaknya nah, di kompleks 2 itu ada kompleks 2A dan 2B. Nah, ini sudah mafhum ya. Nah, cuma beberapa ahli menambahkan adanya kompleks 2C ya. Nah, nanti kita bahas dulu hari ini. Di awal-awal nanti 2A dan 2B dulu. Nah, nanti di akhir pembahasan kita bahas mengenai kompleks 2C ya. Nah, kita mulai dulu. Bentar. Ya, saya hidupkan dulu. Nah, jadi ketika kompleks 2A itu diawali dengan RIP yang mengalami deubiquitilasi ya. Jadi kalau di sini maksudnya sudah terbentuk kompleks 1 ya, kompleks sudah terbentuk, RIP sudah terubiquitilasi ya. Nah, tetapi karena adanya protein misalnya silindromatosis kemarin ya, maka RIP ini mengalami deubiquitilasi. Jadi protein ubiquitinnya ini dilepaskan dari RIP. Nah, kalau RIP ini tidak terubiquitilasi lagi, maka ini jadi lepas ke sitosol ya, ke sitoplasma. Nah, di sini nanti dia membentuk kompleks dengan apa? Membentuk kompleks dengan tumor necrosis factor receptor associated dead domain. Kemudian membentuk kompleks juga dengan fast associated dead domain. Kemudian membentuk kompleks juga dengan procaspase 8 homodimer dan juga heterodimer dari procaspase 8 dan long isoform dari FLIP atau flash like inhibitory protein. Jadi isinya RIP, TRAT, FAT, procaspase dan FLIP-L atau yang long isoform. Nah, ini yang disebut dengan kompleks 2A. Kemudian nah, perannya apa dari FLIP dan procaspase tadi ya. Jadi pembentukan kompleks 2A itu kalau sudah terbentuk itu tidak serta-merta langsung diikuti dengan aktivitas kematian sel dalam bentuk apoptosis, tidak, tetapi nanti ada checkpointnya, apakah selnya akan mengalami nekroptosis ataukah selnya akan mengalami apoptosis ya. Jadi ceritanya ketika nanti sudah terbentuk kompleks ya, yang kompleks 2A tadi, maka procaspase 8 yang berikatan dengan FLIP-L itu kan membentuk heterodimer ya. Heterodimer dari procaspase 8 dengan FLIP-L itu mempunyai aktivitas enzimatik yang memecah reseptor interaksi protein kinase. Nah, ini dipecah ya, dipecah oleh siapa? Oleh heterodimer procaspase 8 dengan FLIP-L. Kalau ini dipecah ya, maka ini tidak terjadi nekroptosis. Nah, sehingga yang terjadi apa? Proses apoptosis dengan cara adanya autokatalisasi dari homodimer procaspase 8 sehingga terbentuklah caspase 8. Caspase 8-nya nanti terlepas dari kompleks ini ya, memicu apoptosis gitu. Nah, bagaimana
K-space 8 itu menimbulkan apoptosis. Nah, ceritanya kalau sudah terbentuk K-space 8, maka K-space 8 itu akan mengaktifkan pro K-space 3 dan 7 sehingga terbentuklah K-space 3 dan K-space 7. Nah, K-space 3 dan K-space 7 nanti memicu apoptosis. Itu jalur yang pertama. Jalur yang kedua, K-space 8 nanti akan memecah bit menjadi truncated bit, jadi bitnya terpotong ya. Nanti mempengaruhi bugs dan bug ya, sehingga nanti terlepaslah sitokrom C sehingga membentuk apoptosom yang isinya sitokrom C, APAF1 dan pro K-space 9 sehingga K-space 9-nya diaktifkan. Nah, K-space 9 kalau sudah aktif memicu terjadinya apoptosis ya. Kita lanjutkan, bagaimana dengan kompleks 2B? Nah, kalau tadi kompleks 2A itu terjadi ketika RIP-nya itu sudah terubiquitilasi tetapi mengalami diubiquitilasi ya. Tapi kalau kompleks 2B itu RIP-nya belum sempat terubiquitilasi ya. Ceritanya bagaimana? Ceritanya yaitu ketika ada SMAC ya, second mitochondrial derived activating K-space. Nah, SMAC ini berikatan dengan CIAP ya, berikatan dengan CIAP. Sehingga terjadi ubiquitilasi, sehingga terjadi degradasi dari CIAP. Nah, padahal CIAP itu cytosol inhibitory apoptosis protein itu fungsinya adalah meletakkan ubiquitin ke RIP1 ya, jadi mengubiquitilasi dari RIP1. Nah, sehingga kalau CIAP-nya tidak terbentuk karena dirusak, didegradasi, maka RIP tidak terubiquitilasi. Nah, sehingga RIP-nya keluar dari membran sel, kemudian masuk ke sitosol, berikatan dengan RIP-K3 dan juga mungkin juga berikatan dengan pro K-space 8 dan FLIP-L ya, ini namanya kompleks 2B. Nah, karena ada RIP-K1 dan RIP-K3 ya, jangan heran ya, ada yang menyebutnya RIP, ada yang menyebutnya RIP-K1 ya, seperti yang sudah kita bahas di bab TNF alpha bagian pertama dulu ya. Jadi RIP-K1 ini nanti bisa mengaktifkan nekroptosis di sini atau bisa mengaktifkan apoptosis. Nah, bagaimana ceritanya? Ceritanya begini. Jadi kalau reseptor intraktin protein kinase 1 itu nanti kalau sudah berikatan dengan RIP-K3, maka RIP-K1 dan RIP-K3 ini nanti bisa memfosforilasi dari MLKL, mixed lineage kinase like ya. Nanti MLKL kalau sudah terfosforilasi nanti bermigrasi ke membran sel dan membentuk lubang sehingga terjadi influx ion muatan positif ke dalam sel ya, sehingga terjadi nekroptosis ya. Di sini RIP1 berikatan dengan RIP3 memfosforilasi MLKL ya, kemudian terjadi oligomerisasi dari MLKL pindah ke membran sel ya, nanti mengganggu ion kalsium, ion channel sehingga nanti terjadi nekrosis. Ya, nah, tadi kan disebutkan bahwa kompleks 2B itu selain mengandung RIPK1 dan RIPK3 mungkin juga berisi pro K-space 8 dan FLIP-L yang membentuk heterodimer. Nah, sedangkan pro K-space 8 dan FLIP-L ini fungsinya adalah memecah RIP ya, sehingga RIP-nya tidak aktif. Kalau RIP tidak aktif maka mencegah pembentukan nekrosis. Jadi nekroptosisnya dihambat. Nah, yang ada adalah aktivasi dari K-space 8. Nah, sehingga K-space 8-nya terlepas dari kompleks 2B untuk memicu apoptosis. Ini ceritanya yang ke sini ya. Nah, kita lanjutkan bagaimana dengan kompleks 2C. Nah, penambahan kompleks 2C itu merupakan klasifikasi yang sedikit berbeda dengan klasifikasi yang disebutkan ya.
Kalau kompleks 2A menurut klasifikasi yang adanya 3. Jadi kalau kompleks 2 itu kan ada yang membaginya menjadi 2. Ini kompleks 2A dan 2B. Dan ada yang membaginya menjadi 3, kompleks 2A, 2B dan 2C. Nah, bagi ahli yang membaginya menjadi 3, yaitu adanya kompleks 2A, 2B dan 2C, maka bagi mereka itu yang tadi kita bicarakan kompleks 2A itu sebenarnya adalah kompleks 2B. Sedangkan kompleks 2B yang barusan kita bicarakan itu sebenarnya adalah 2C. Nah, kemudian tinggal menyisakan bagaimana dengan kompleks 2A. Ya, bagaimana dengan kompleks 2A? Ya, kompleks 2A itu seperti kompleks 2B, hanya berbeda tanpa RIPK. Jadi ini kompleks 2A itu terdiri dari TRAD, ya, tumor necrosis factor receptor associated dead domain, kemudian fast associated dead domain, dan procaspase 8 saja tanpa RIPK, ya, tanpa RIP ini. Ya. Sekali lagi jangan heran, ada yang menyebutnya sebagai RIP, ada yang menyebutnya sebagai RIPK, ya. Maksudnya sama saja. Saya kira demikian dulu. Jadi ini ringkasannya. Nanti bahwa ikatan antara TNF alfa dengan tumor necrosis factor reseptor nanti bisa memicu jalur transmisi sinyal intrasel melalui pembentukan jalur kompleks melalui kompleks 1, bisa kompleks 2A, 2B dan 2C, ya, kalau mengacu pada ahli yang meyakini adanya 3 kompleks dari kompleks 2, ya. Tapi kalau yang hanya berpendapat 2 berarti nanti menurut mereka ada kompleks 1, kompleks 2A dan 2B saja. Jadi saya kira demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.